Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidayanti M, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Kendari. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini, di sini kami akan membuat video mengenai mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dalam video ini kami membahas materi kelas 3 di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan simak video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian anggota dari kelompok 3 PJOK akan menjelaskan materi tentang apa itu pengertian dan manfaat permainan tradisional. Oke, baik, langsung saja. Pengertian dari permainan tradisional adalah atau merupakan permainan yang sangat dirindukan oleh generasi 90-an. Pasalnya, memang di zaman ini sangat jarang sekali dimainkan oleh anak-anak karena anak-anak sekarang kebanyakan main gadget atau main game online. Ada banyak manfaat dan filosofi yang tersirat di dalam permainan tradisional itu sendiri. Berikut adalah pengertian permainan tradisional menurut KBBI. Kata tradisional memiliki makna menurut tradisi atau adat. Dan dengan pengertian tersebut dan disandingkan dengan kata permainan, maka permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Seringkali menjadi ide lomba permainan ini diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dan manfaat dari permainan tradisional. Dari segi manfaat, semua permainan dibuat untuk menghilangkan rasa bosan. Namun, untuk permainan tradisional memiliki nilai lebih lainnya, seperti membangun rasa percaya diri, melatih konsentrasi, dan ketangkasan anggota badan, menyambung persahabatan, dan juga mengajari cara bekerja sama dengan orang lain, dan mengubah hal-hal sederhana menjadi hal yang lebih menyenangkan. Sangat tepat sebagai aktivitas permainan untuk anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rata-rata permainan tradisional menggunakan fisik, sangat berbeda dengan permainan modern yang lebih banyak berkutat dengan asah otak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irnawati, NIM 18011040053. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis permainan tradisional. Yang pertama, permainan tradisional petak umpet. Permainan tradisional petak umpet dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Caranya sangat mudah sekali. Ada satu orang yang menjadi penjaga dan mencari temannya yang menghilang. Sedangkan orang yang lain mengumpat di satu tempat, misalnya bermain dengan 7 orang. Lalu dimulai dengan hempimpang untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjaga. Jika hempimpang sisa 1, maka langsung dinyatakan dia kalah. Tetapi jika hempimpang berbanding 3-4, maka yang 3 orang melakukan hempimpang hingga 1 orang yang menjadi kalah. Yang kedua yaitu permainan tradisional bola bekel. Permainan kedua adalah bola bekel. Ini permainan yang sangat digemari dan paling ramai di tahun 2003 hingga saat ini. Sebenarnya permainan ini sudah ada di zaman dahulu, tetapi di era milenium baru ramai dimainkan oleh anak-anak. Cara memainkannya butuh keahlian dan harus dicoba beberapa kali agar bisa, karena permainan ini tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa benda yang perlu disiapkan untuk memainkannya. Yang pertama, bola bekel yang bentuknya bola kecil, biasanya di dalam diisi oleh air. Yang ketiga itu permainan tradisional gundu atau kelereng. Gundu merupakan kelereng yang bentuknya seperti kaca bening, yang biasanya yang memainkan ini adalah laki-laki. Untuk memainkan permainan cukup mudah karena hanya menyentil kelereng yang kita punya dan harus mengenal kelereng lawan.
Yang keempat yaitu permainan tradisional lompat tali. Permainan yang keempat adalah lompat tali. Lompat tali ini bisa menggunakan karet atau tali tambang. Kita bisa membuat tali sendiri dengan karet. Caranya menyambungkan satu per satu karet hingga panjang, dan setelah diikat ujungnya dan karet tersebut bisa kita gunakan untuk memainkan lompat tali. Selanjutnya itu permainan tradisional congklak. Permainan ini juga telah dikenal dari seluruh wilayah Indonesia. Menggunakan biji congklak yang terbuat dari cangkang karang, tapi juga bisa memakai batu, lalu menggunakan papan congklak yang berisi 16 lubang. Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Biji congklak berisi 98 buah dan papan congklak yang terbuat dari plastik, namun juga ada yang terbuat dari kayu. Selanjutnya itu permainan tradisional layangan. Berikut permainan layangan yang merupakan salah satu dari permainan tradisional dan masih ada sampai saat ini. Layangan dibuat dari kertas yang dibentuk apa saja dan tengah ujungnya dikaitkan tali. Dilemparkan ke udara. Kita bisa memainkannya ramai-ramai bersama teman dan melihat siapa yang paling jauh terbangnya. Nah, selanjutnya itu permainan tradisional engklek. Permainan ini sampai sekarang masih dilakukan dan seluruh wilayah Indonesia mengenal permainan ini. Meskipun di setiap daerah memiliki sebutan lain-lain, engklek dimainkan oleh anak laki-laki atau perempuan dan permainan ini dimainkan oleh 2 orang dan maksimalnya itu 5 orang. Sebab untuk memainkannya harus menunggu giliran, dan jika banyak yang bermain maka akan lama menunggunya. Mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dengan nomor induk mahasiswa 180101040669. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai gerak ritmik. Nah, teman-teman sekalian, tentu teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan gerak ritmik? Jadi, gerak ritmik adalah suatu gerakan yang mengikuti irama, baik itu irama musik, irama ketukan, irama tepukan, maupun irama-irama lainnya. Nah, gerakan ritmik ini itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, gerak ritmik tunggal. Kemudian yang kedua, gerak ritmik ganda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak ritmik tunggal. Adapun pengertian dan contoh gerakannya, simak penjelasan video kali ini. Gerak ritmik tunggal adalah suatu gerak ritmik yang dilakukan secara perorangan atau yang dilakukan secara per individu. Adapun contoh gerakannya adalah sebagai berikut. Hitungan pertama, jatuh pada langkah kaki kiri. Hitungan kedua, jatuh pada hitungan kaki kanan. Lakukan gerakan jalan ini dengan menempuh jarak sekitar 15-20 meter. Kemudian lakukan langkah secara teratur dengan hitungan 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Badan berdiri tegak. Pandangan lurus ke depan. Tangan dikempalkan di samping pinggang. Hitungan ke-1 mengangkat kaki kiri. Dan hitungan kedua mengangkat kaki kanan. Kaki yang diangkat, lutut harus datar atau sejajar di samping pinggang. Lakukan bergantian.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ersa Sahawi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gerakan ritmik ganda dan cara menggunakan jamban. Gerakan ritmik ganda terbagi atas dua, yaitu gerakan lopas dan gerakan bijrakmas. Pertama, gerakan lopas atau gerakan biasa. Berikut ini contoh gerakan biasa. Berdiri dengan posisi tegak, kedua tangan di pinggang. Kedua, langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai. Ketiga, lakukan gerakan ini dengan posisi lutut ditekuk sedikit. Kemudian, langkahkan kaki kiri seperti langkah kaki kanan. Keempat, lakukan gerakan seperti berjalan. Ulang gerakan secara bergantian sesuai hitungan irama pengiring. 2. Gerakan berakpas atau gerakan langkah rapat. Berikut ini contoh gerakan berakpas. Pertama, posisi awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Lakukan kaki kanan ke depan. Kedua, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan. Ketiga, langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, lalu rapatkan kaki kanan dan kiri. Lakukan gerakan tersebut sesuai hitungan irama. Baik, di sini saya akan membahas tentang senam lantai. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melakukan gerakan senam? Oke, jadi senam itu memiliki gerakan yang indah dan menyenangkan. Dalam senam lantai sendiri terdapat gerakan keseimbangan dan gerakan ketangkasan. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai senam lantai. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar apa itu senam lantai? Oke. Jadi senam lantai di sini senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras disebut senam lantai. Pada pelajaran ini kita akan mempraktikkan gerakan dasar senam, yaitu keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu dalam aktivitas keseharian. Ketika kamu berjalan, berlari, berdiri, atau duduk, itu semua memerlukan keseimbangan agar kita tidak jatuh. Nah, latihan keseimbangan dalam gerak dasar senam lantai dapat dilakukan dengan beberapa latihan sebagai berikut. Latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan menekuk satu kaki. Gerakan dasar keseimbangan dengan menekuk kaki dapat dikembangkan menjadi beberapa sikap diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada berdiri satu kaki lurus ke depan. Nah, latihan keseimbangan ini dengan berdiri satu kaki, lengan ke depan. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama berdiri tegak, kemudian pandangan lurus ke depan, kemudian kedua tangan diangkat lurus ke samping, kemudian angkat kaki kanan perlahan dan luruskan ke depan, tahan beberapa saat. Kemudian yang terakhir ganti dengan kaki yang satunya. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh berdiri satu kaki, tangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, berdiri satu kaki lurus ke samping. Nah, bagaimana latihannya? Latihan keseimbangan berdiri satu kaki lurus ke samping. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, angkat kaki kanan ke samping dengan lurus-lurus. Kemudian tangan kanan memegang kaki kanan. Kemudian lengan kiri lurus ke samping sejajar bahu. Kemudian tahan beberapa saat dan yang terakhir ganti dengan kaki satunya. Silahkan dilihat contoh berdiri satu kaki lurus ke samping. Ini adalah contohnya.
Oke. Kemudian yang ketiga, ada berdiri satu kaki ditekuk ke depan. Nah, pada latihan sebelumnya telah dipelajari latihan berdiri satu kaki dengan kaki lainnya diluruskan. Nah, pada latihan ini kamu akan belajar berdiri satu kaki dengan kaki yang lain ditekuk ke depan atau sila. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu badan berdiri tegak, kemudian pandangan lurus ke depan, angkat kaki kanan ke depan dengan kedua tangan. Kemudian posisi kaki ditekuk sampai pangkal paha. Kemudian tahan beberapa menit. Kemudian lakukan gerakan ini dengan kaki yang lainnya. Silahkan lihat contoh untuk berdiri satu kaki ditekuk di depan. Ini adalah contohnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aci Cahyaningsi dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Novidayanti, yaitu senam ketangkasan sederhana. Nah, selain senam lantai, terdapat pula senam ketangkasan. Nah, berikut adalah langkah-langkah gerakan senam ketangkasan sederhana. Yang pertama adalah loncat. Langkah-langkahnya, sikap awal berjongkok, kedua tangan memegang kepala, kedua kaki dilebarkan selebar bahu, badan membungkuk, dan posisi ke belakang. Yang kedua adalah loncat kangkang. Gerakan loncat kangkang hampir sama dengan gerakan loncat biasa. Perbedaannya adalah pada posisi kaki ketika berada di udara. Langkah-langkahnya: 1. Badan berdiri tegap, pandangan lurus ke depan. Ambil beberapa langkah untuk awalan. Setelah hitungan ketiga, tolakkan kaki agar badan terangkat. Keempat, ketika berada di udara, rentangkan kedua kaki. Mendarat dengan kaki yang kuat. Lakukan dengan hati-hati dan sesuai petunjuk guru agar tidak terjadi cedera. Nah, selanjutnya. Oke, budaya hidup sehat bagian B, yaitu mengenal kebutuhan tidur dan istirahat. Berbicara tentang kebutuhan tidur dan istirahat, misalnya setelah seharian, setelah kita beraktivitas, tentu tubuh juga perlu beristirahat yang cukup, bukan? Ibarat mesin kendaraan yang sudah dipakai, tentu harus ada waktu istirahat juga agar mesin tidak panas dan tetap berfungsi dengan baik. Seperti itulah juga dengan tubuh kita, dan otot-otot tubuh dan otak kita pun memerlukan istirahat yang cukup agar tetap berfungsi normal. Tidur dan istirahat yang cukup akan tetap menjaga kondisi tubuh tetap bugar dan sehat. Dan tidur merupakan istirahat yang paling baik. Ketika tidur, otot-otot tubuh beristirahat setelah seharian beraktivitas. Dan juga begitu pula pikiran kita juga ikut beristirahat dan juga menenangkan pikiran. Dan timbul pertanyaan, kapankah waktu tidur yang baik? Dan tidur yang baik itu dan cukup adalah pada waktu malam hari, minimal 8 jam per hari. Adapun waktu tidur malam hari yakni tidak lebih dari 8 jam. Apabila aktivitas tidur dilakukan pada siang hari, maka waktunya terbatas, secukupnya saja, maksimal 1 jam dan minimal 30 menit. Itu adalah tidur siang yang harus juga dibatasi, tidak boleh berlebihan. Oke, lanjut. Yang paling penting adalah tubuh kita tetap terjaga kebugarannya. Dan tidur dan istirahat yang cukup dapat menjaga daya tahan tubuh. Dengan menjaga daya tahan tubuh, maka tubuh kita akan mudah terserang. Maksudnya akan tidak mudah terserang penyakit karena tubuh kita bugar dan sehat. Dan tidur dan istirahat secukupnya agar tubuh tetap terjaga imunnya dan kesehatannya. Itulah tadi mengenal kebutuhan tidur dan istirahat. Nah, oke teman-teman sekalian, selanjutnya adalah penyakit diare.
Nah, penyakit diare ini itu sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, penyakit diare ini itu tidak mengenal batasan usia untuk dijangkiti oleh penyakit ini. Baik itu dari kalangan anak kecil, anak muda maupun orang tua. Buktinya banyak masyarakat dewasa ini yang terkena penyakit diare ini. Nah, adapun ciri-ciri ataupun indikasi kita terkena penyakit ini itu adalah yang pertama, kita terasa mual dan tubuh terasa lemas. Kemudian yang kedua, buang air secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, buang air yang mengeluarkan cairan yang sangat encer yang begitu banyak. Yang ketiga, kita terasa muka terasa pucat dan tubuh terasa letih, lesu dan capek. Nah, kemudian adapun penyebab ataupun pemicu dari penyakit diare ini adalah yang pertama, tidak bisanya beradaptasi dengan makanan atau jenis makanan tertentu, misalkan makanan yang rasa asam, kemudian makanan yang pedas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah adanya infeksi virus ataupun bakteri di dalam tubuh kita ataupun di dalam usus kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tips untuk kemudian kita menghindari atau bagaimana kemudian kita bisa dapat melindungi diri dari penyakit diare ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan kita, terutama di tempat tidur kita, tempat makanan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sesudah buang air besar maupun sesudah buang air kecil. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya, selalu membersihkan tempat makanan ataupun selalu menyimpan makanan yang aman dari hewan-hewan seperti lalat, kecoa, tikus dan hewan lainnya. Karena pada dasarnya hewan tersebutlah yang membawa penyakit diare tersebut. Nah, adapun penolongan pertama yang kita lakukan ketika kita terjangkit ataupun anggota keluarga kita terjangkit penyakit diare ini, yang pertama adalah kita minum banyak air putih untuk kemudian mengganti cairan yang telah banyak keluar dari tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, meminum larutan garam dicampurkan oleh gula. Caranya adalah mengambil garam 1 sendok ataupun gula 1 sendok, kemudian campur di dalam air yang hangat, kemudian aduk sampai merata. Ketika kedua campurannya sudah benar-benar merata, kemudian kita meminumnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit demam berdarah. Nah, penyakit lain yang juga sering menyerang masyarakat adalah penyakit demam berdarah. Penyakit ini ditimbulkan karena gigitan nyamuk yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk tersebut sangat berbahaya karena membawa virus dengue di dalam tubuhnya. Virus itulah yang menjadi penyebab lahirnya penyakit demam berdarah atau DBD atau sering disebut demam berdarah dengue. Nah, coba perhatikan sekeliling rumah dan lingkungan tempat kita tinggal. Pastikan tidak ada nyamuk yang berkeliaran. Jangan biarkan sampah berserakan dan lingkungan menjadi kotor, karena itu adalah salah satu penyebabnya. Di lingkungan yang kotor, nyamuk akan bersarang dan dengan cepat akan berkembang biak. Jangan biarkan ada genangan air, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Genangan air akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dengan cepat. Sebaiknya kaleng-kaleng bekas atau wadah plastik yang sudah tidak terpakai dimasukkan dalam lubang dan tutup dengan tanah atau ditimbun. Nah, bagaimana sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu?
Nah, oke. Jadi ciri-cirinya yang pertama yaitu tubuhnya berwarna hitam namun ada bintik-bintik putih. Kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang biak pada air yang menggenang atau air yang kotor. Kemudian yang ketiga, biasanya menggigit manusia itu pada siang hari, bukan malam hari. Nah, ini adalah contoh dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi orang yang terkena penyakit demam berdarah dapat dikenali dengan ciri-ciri seperti tubuhnya panas, tinggi sampai berhari-hari. Kemudian badannya terasa lesu, tidak bertenaga, nafsu makan hilang, dan terasa sakit di organ hati. Kemudian dapat terjadi muntah darah, mimisan, dan buang air besar berwarna hitam. Biasanya ini terjadi jika penyakitnya sudah sangat parah. Kemudian pada kulitnya itu timbul bintik-bintik merah. Nah, bagaimana cara kita agar nyamuk Aedes aegypti ini tidak berkembang biak di sekitar tempat tinggal kita? Jadi cara pencegahannya sering disebut dengan 3M. Nah, apa itu 3M? Yang dimaksud dengan 3M adalah yang pertama, menutup tempat air, yang kedua, menguras bak mandi, kemudian yang ketiga, mengubur kaleng bekas. Nah, kalian bisa lihat ini adalah contoh pencegahan demam berdarah. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya penjelasan tentang penyakit influenza. Penyakit influenza termasuk penyakit yang sering dialami di masyarakat. Mengapa demikian? Penyakit influenza mudah menyebar kepada orang lain. Penyebabnya adalah virus yang bernama virus influenza. Penyakit influenza juga sering disebut penyakit flu. Biasanya jika penderita penyakit influenza tidak segera diobati, maka akan timbul gejala lanjutan yang lebih parah, yakni demam tinggi, batuk, nyeri otot, dan persendian, serta sakit kepala. Nah, agar kita tidak terkena penyakit influenza, maka langkah-langkah pencegahannya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayuran, olahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang secukupnya, tidak begadang, tidur terpisah dengan penderita influenza, dan periksalah kepada dokter agar segera ditangani. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, itulah tadi yang dapat kami jelaskan mengenai konten materi tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di kelas 3. Jadi, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.